Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiana. Saya mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Saya mengambil jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. Baik, tidak usah panjang lebar. Di sini saya akan membahas perintah-perintah pada Command Prompt, di mana perintah-perintah pada Command Prompt terdiri atas beberapa bagian. Salah satunya yaitu satu, perintah net. Perintah net ini dia berfungsi untuk mengkonfigurasikan dan menampilkan pengaturan jaringan. Di sini kita bisa lihat contoh perintahnya. Kita masuk pada perintah kedua, yaitu bitsadmin, di mana perintah ini berfungsi untuk memantau unduhan dan unggahan. Kita bisa lihat contoh perintahnya. Caranya itu gampang, kita tinggal langsung saja masuk pada Command Prompt, kemudian kita masukkan contoh perintahnya di sini bitsadmin, kemudian kita langsung tekan enter. Kemudian masuk perintah selanjutnya yaitu perintah mrinfo, di mana perintah ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang router. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Caranya juga sama dengan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu perintah break. Perintah break ini berfungsi untuk menginterupsi pemeriksaan kontrol tambah C di DOS. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Caranya juga tadi sama. Jika ingin melakukan perintah ini, kita tinggal mengetik saja perintah break, kemudian kita tekan enter pada aplikasi Command Prompt. Kemudian kita masuk pada perintah kelima, call, di mana perintah ini berfungsi untuk memanggil file batch dalam file batch yang lain. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Caranya juga sama dengan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada perintah color, di mana perintah ini berfungsi untuk mengubah latar belakang, nilai pertama, dan warna teks nilai kedua dari Command Prompt. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Caranya juga sama dengan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada perintah if. Perintah if ini dia termasuk dalam perintah Command Prompt, di mana dia berfungsi untuk pernyataan bersyarat dan pengeksekusian ekspresi dalam file batch hanya dalam kondisi tertentu. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Caranya juga sama dengan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada perintah diskcopy, di mana diskcopy ini berfungsi untuk menyalin konten disk ke disk lain. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah xcopy, di mana perintah ini berfungsi untuk menyalin dan seluruh direktori. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu copy, di mana perintah ini berfungsi untuk menyalin file atau banyak file ke lokasi lain. Dia juga dimungkinkan menghubungkan beberapa file ke satu file lain. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah assoc, di mana perintah ini berfungsi untuk mengubah program yang ditautkan dengan akhiran file tertentu. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Caranya juga sama dengan sebelumnya. Kita tinggal mengetikkan kata assoc pada aplikasi Command Prompt, kemudian kita langsung tekan enter. Kemudian kita masuk pada perintah ren, di mana perintah ren ini dia berfungsi mengubah nama file tertentu dan direktori dan drive tidak dapat diubah dengan cara perintah ren ini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu perintah attrib, di mana perintah ini berfungsi untuk mengubah atribut file yang ditentukan dengan parameter tambah R. Kamu dapat melindungi file dari perubahan. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Caranya juga sama dengan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada perintah make cap, di mana
perintah ini berfungsi untuk mengkompres file tanpa kehilangan dalam format CAB. Contoh perintahnya kita bisa lihat di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu share. Di mana perintah share ini dia termasuk dalam perintah-perintah command prompt, di mana dia berfungsi untuk menginstal berbagai file dan mengunci file. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian masuk pada perintah selanjutnya yaitu perintah AT. Perintah AT ini dia berfungsi untuk memulai perintah dan program pada waktu tertentu. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian masuk perintah selanjutnya yaitu perintah bcdboot, di mana perintah ini dia berfungsi untuk membuat dan memperbaiki start files. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu bcdedit, di mana bcdedit ini dia berfungsi untuk mengizinkan pengguna melakukan perubahan untuk memulai penyimpanan data konfigurasi. Perintah ini adalah versi baru dari boot CFP. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu chkdsk, di mana perintah ini berfungsi memeriksa dan memperbaiki dengan parameter atau R drive data. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian masuk pada perintah selanjutnya yaitu chkntvs. Perintah ini dia berfungsi untuk mengubah atau menampilkan pemeriksaan drive data saat startup. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu cmdk. Perintah ini dia termasuk dalam perintah-perintah command prompt ya, di mana dia berfungsi untuk menampilkan daftar, membuat atau menambah, dan menghapus informasi login. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu convert, di mana perintah ini berfungsi untuk mengkonversi partisi dari FAT atau FAT32 ke NTFS. Contoh perintahnya kita bisa lihat di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu ARP. ARP di sini dia berfungsi untuk menampilkan dan mengedit entry dalam CAC, Address Resolution Protocol. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu Carteret, di mana dia berfungsi untuk mengolah dan membuat persyaratan pendaftaran sertifikat untuk otoritas sertifikasi. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu change, di mana perintah ini dia berfungsi untuk pengaturan server terminal dan dapat digunakan bersama dengan parameter logon, port, atau pengguna. Menggantikan perintah chg logon, chg port, dan chg gurs. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya, yaitu chg port. CHG port ini dia berfungsi menampilkan atau mengubah penugasan pincom server terminal untuk kompatibilitas DOS. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Caranya sama ya seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu perintah chg usr. chg usr ini dia termasuk dalam perintah-perintah command prompt ya. Dia berfungsi mengubah mode pemasangan server terminal. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu cmstp. Di mana cmstp ini dia berfungsi untuk menginstal atau mencopot pemasangan profil untuk manajer koneksi.
Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya yaitu finger, di mana perintah finger ini dia berfungsi memberikan informasi tentang pengguna pada perangkat jarak jauh menggunakan layanan finger. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Kemudian kita lanjut pada perintah selanjutnya yaitu FTP, di mana perintah ini berfungsi untuk mentransfer data ke server FTP atau dari FTP ke PC. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Caranya sama ya, seperti sebelumnya. Kita tinggal mengetikkan kata FTP, kemudian tekan enter pada aplikasi command prompt. Lanjut, perintah selanjutnya yaitu getMatch. GetMatch ini dia berfungsi menampilkan alamat MAC dari semua adapter jaringan. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Caranya juga sama ya, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk pada perintah terakhir ya, di mana perintah ini berfungsi menghubungkan dua komputer melalui koneksi serial atau paralel untuk berbagai file atau printer. Kita bisa lihat contoh perintahnya di sini. Oke, itulah pembahasan mengenai perintah-perintah pada command prompt. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.